Di tengah pertumbuhan populasi manusia yang padat, masalah kelestarian ekosistem menjadi semakin penting. Salah satu isu yang kerap kali menjadi perdebatan adalah kehadiran ikan invasif di perairan. Kasus ikan invasif di Indonesia sudah tercatat sejak 100 tahun yang lalu, tepatnya pada pemerintahan kolonial Belanda. Ikan invasif sendiri merupakan sebutan bagi ikan-ikan yang berada di habitat tertentu dan merusak ekosistem di dalamnya. Padahal, ikan-ikan tersebut bukan berasal dari habitat itu sendiri. Kehadiran ikan invasif ini memiliki dampak yang merugikan bagi ekosistem lokal dan mengancam keanekaragaman hayati. Meski dianggap merugikan, ikan tersebut ternyata dijual belikan di masyarakat. Lalu, apa untungnya jika ikan invasif yang dianggap merusak ekosistem tapi masih ada yang menjualnya? Simak tayangan investigasi berikut ini bersama saya Fajar Ali Saputra. Pemusnahan ikan invasif oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Yogyakarta menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya seorang pedagang ikan berinisial X di Yogyakarta menyampaikan keresahannya. Ada dari dinas itu dapat informasi, cuma informasi itu kan belum, ini kan masih digoreng terus sekarang. Digoreng gimana Mas? Ya, dari pihak untuk pengurus kepala di Jogja ini kan nyurati Kementerian Perikanan terus. Kenapa, alasannya apa? Karena dari pihak pedagang kan banyak yang dirugikan. Namun dari pihak BKIPM Yogyakarta menyampaikan hal yang sebaliknya. Kami melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi ikan invasif itu di masyarakat. Jadi di masyarakat itu kan masih banyak yang melaksanakan atau melakukan perdagangan ikan-ikan invasif. Contohnya di toko ikan hias, kemudian di pemancingan itu masih ada yang memelihara. Itu kami melaksanakan sosialisasi di lokasi-lokasi tersebut dan menyampaikan pada masyarakat supaya tidak memperdagangkan ikan-ikan yang masuk dalam peraturan Menteri Kelautan Perikanan tersebut. Bapak X mengutarakan penjualan ikan invasif boleh diperjualbelikan, namun dengan suatu syarat. Biasanya itu kalau dari dinas perikanan itu datang cuma ngasih, Pak ini data terus dia bilang ini kalau misalkan ada yang beli boleh diperjualbelikan, cuman kalau bosen jangan dibuang sekali, kan ngasih sama konsumen tuh ngasih sosial. Yang diutarakan Bapak X tersebut berbanding terbalik dengan studi penelitian yang dilakukan oleh BKIPM. Lepas ke perairan umum daratan, tapi kemudian dari hasil studi kami itu justru menunjukkan bahwa masyarakat yang minim pengetahuan, kemudian tidak aware dan sebagainya, itu mereka cenderung lebih banyak yang melakukan pelepasan ke sungai atau ke perairan darat seperti danau dan sebagainya. Itu karena salah satunya misalkan sudah bosan memelihara, terus mau dimatikan juga sudah merasa kasihan karena merasa mungkin sudah bagian dari keluarga dan sebagainya, akhirnya terus dilepaskan ke sungai. Kemudian ada juga yang sudah tidak mampu untuk memelihara, misalkan untuk jenis-jenis ikan yang ukurannya bisa cukup besar, misalkan ikan arapaima, kemudian aligator, Florida agar dan sebagainya, itu kan semakin besar dia semakin harus memberi makan cukup banyak. Nah itu kemudian juga mungkin memakan tempat yang cukup besar juga. Nah kemudian sudah tidak mampu memelihara, kemudian yang bersangkutan juga mau dimusnahkan, juga merasa kasihan, akhirnya dilepaskan. Dan ternyata memang banyak kejadian masyarakat yang menemukan ikan-ikan tersebut di berbagai perairan daratan, khususnya di Jogja. Misalkan di tahun 2017 itu di Sungai Winongo itu ada ditemukan ikan aligator. Waktu itu kebetulan habis banjir. Kalau dipikir, aneh rasanya semua ini bisa ada dari pertanyaan yang sama.
Mau mulai apa lagi? Tokopedia, tempat lebih dari 6 juta orang, menjual ratusan juta jenis produk, dengan puluhan pilihan pengantaran dan cara pembayaran. Lalu, mau mulai apa lagi? Jadikan pagi, ramaikan malam, berikan tawa, ciptakan kenangan. Ulurkan tangan, bentuk masa depan. Mau mulai apa lagi? Hadirkan terang, alirkan keceriaan. Mau mulai apa lagi? Jadi ekosistem super bersama ratusan partner yang hubungkan 97% kecamatan dan menggerakkan lebih dari 1% ekonomi Indonesia. Pendakian masih panjang, dan kami baru mulai. Bapak X pernah merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan BKIPM. Beliau mengaku bahwa ikan invasif yang ia jual pernah disita oleh BKIPM secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Wis didenda, di penjara 6 bulan. Apa kelasnya bakul liwat cilik kok kena denda samono kena penjara semono wis gawonen kabeh. Hal tersebut dibantah oleh pihak BKIPM bahwa sebelum adanya penyitaan ikan invasif tersebut, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan alih-alih melakukan penyitaan sepihak. Tertib hukum dan sebagainya, tapi diawali dengan sosialisasi dulu, bagaimana juga diinstruksikan oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan DIY, dilakukan pembinaan, kemudian juga apabila masih yang bersangkutan masih terus melaksanakan pemeliharaan, perdagangan dan sebagainya, nanti ada surat peringatan, bisa surat peringatan ke-1, ke-2, ke-3 gitu dari Dinas Kelautan Perikanan, dan pada saat ternyata sudah diperingatkan beberapa kali ternyata tidak mengindahkan dari peringatan tersebut, baru kemudian dilakukan misalkan penyitaan, kemudian juga pemusnahan ikan tersebut. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Di Shopee, semua ada, beli semua di Shopee. Di Shopee, semua ada, beli semua di Shopee. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Di Shopee, semua ada, beli semua di Shopee. Di Shopee, semua ada, beli semua di Shopee. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Di
Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. 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 Di sisi lain, Rangga penghobi ikan invasif mengambil keuntungan dari ikan yang dipelihara. Rangga juga merasa tertantang dengan ikan invasif yang dipeliharanya. Ya karena apa ya? Kalau udah hobi dan apa ya? Menantang sih kalau punya aligator itu. Dan sekarang kan kayak untuk aligator itu mungkin untuk ikan seperti cana itu kan termasuk aligator sebenarnya. Kayak toman, cana banyak jenisnya, cuman malah menjadi hobi atau menjadi uang, malah dijual belikan, diternakkan malah. Cuman kan untuk seperti cana kan untuk ikan hias sih. Sebenarnya gitu. Para pedagang ikan mendapatkan pasokan ikan invasif dari para penghobi dan pembudidaya ikan aligator. Predator yang gede-gede ini biasanya orang bosen, Mbak. Misalnya Mbak ngerawat dari kecil, kalau udah bosen mau gantikan, terus dibawa ke sini, ada berapa ekor, misalkan suruh borong atau berapa kan, hanya pemutarannya kayak gitu aja. Nasib ikan-ikan yang diamankan oleh BKIPM berakhir dimusnahkan karena ikan tersebut berbahaya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang ada beberapa fase yang dulu pernah dilalui. Jadi di tahun 2018 dulu pernah ada peristiwa namanya
waktu itu di Jawa Timur itu kan ada seseorang atau stakeholder yang melepaskan ikan arapaima banyak mungkin puluhan ekor di Sungai Berantas. Nah, pada waktu itu kemudian Kementerian Kelautan Perikanan itu menyampaikan kepada masyarakat supaya melakukan pengendalian terhadap ikan invasif tersebut, kemudian memerintahkan kepada unit pelaksana teknis BKIPM di seluruh Indonesia, karena kebetulan yang UPT KKP yang ada di Indonesia kan lebih banyak di BKIPM, itu untuk membuka posko penyerahan ikan invasif. Jadi kepada masyarakat itu waktu itu kan disampaikan ada sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 dan perubahannya nomor 45 tahun 2009. Itu ada sanksi misalkan hukuman penjara selama 6 tahun dan juga denda sekitar mungkin 1,5 atau 2 miliar begitu. Nah, kecuali kalau mau dengan sukarela diserahkan. Nah, pada saat diserahkan itu kami diinstruksikan yang terutama terhadap ikan-ikan tersebut dilakukan pemusnahan, karena memang ikan-ikan tersebut kan cukup berbahaya, contohnya itu tadi. Guys, kita di sini mau ngapain ya? Kan Bapak yang manggil. Oh iya, kita bakal kasih WIB surprise. Special Anniversary Tokopedia. Ini iklanku loh. Sini, jangan bilang gitu. Ini tuh iklan barengan. WIB Tokopedia buat semua. Makanya, kali ini aku aja. Ya wes. Guys, siap surprisein dengan jutaan promo. Fashion, adaptasi kebiasaan baru. Waktunya gaya baru. Mie instan, bikin orang makan enak sampai mau nangis, gak ngerti lagi. Smartphone, bantu remaja skill kurang buat push rank. Ya, siap. Make up, siap jadi garda depan buat live barengan. Kalian semua siap? Maju! Aku lupa nyatet tanggalnya. Mau tahu tanggalnya waktu Indonesia belanja? Kapan? Tanggal 25 sampai akhir bulan. Ulangi. Himbauan dari BKIPM untuk masyarakat yang memiliki ikan invasif untuk memusnahkannya. Menganjurkan kepada masyarakat itu untuk memusnahkan ikan-ikan tersebut, karena memang ikan-ikan terutama yang ada di Permen KP 19/2020 itu apabila tidak segera dikendalikan dari sekarang, itu nanti dengan mudah kalau mereka dilepaskan atau terlepas liarkan ke perairan daratan, itu mereka jauh lebih tangguh untuk menguasai habitat di ekosistem di perairan daratan kita, dan dapat mengurangi populasi atau menekan populasi dari ikan asli yang ada di perairan daratan kita. Rangga, penghobi pelihara ikan, mempunyai pesan untuk masyarakat penyuka ikan invasif. Kalau pesan-pesan ya untuk dari saya sendiri penghobi, mungkin penghobi ikan hias dan alligator. Mungkin untuk itu nanti mungkin kedepannya ya buat para breeder-breeder yang predator, yang budidaya predator, mungkin jangan sampai lah salah tempat. Kan biar pemerintah atau dari pasalnya juga kan udah ada dengan sekarang, makanya biar enggak
menjadi hal sesuatu yang menjadi hal negatif. Kalau bisa mempunyai aligator tuh biar positif lah, biar dipandang orang-orang tuh punya ikan aligator positif gitu. Iyalah, jangan jangan sembarangan dilepaskan lah. Apalagi di sungai atau di waduk. Jangan merusak ekosistem alam sih. Tayangan tadi menjadi penutup di perjumpaan kita di acara Jendela Realita hari ini. Saya Fajar Ali Saputra, pamit undur diri dan sampai jumpa.